Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 22 Februari 2025. Sari berita penting. Kecelakaan maut di Alam Barajo, Kota Jambi. Pengemudi ojek online tewas di tempat. Berita kedua. Ribuan masyarakat Seberang Jaya Bungo akan demo Bupati jika Rio terpilih tak kunjung dilantik. Berita ketiga. Siswi MTSN di Pariaman tewas diduga korban tabrak lari. Berita selengkapnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Syahbudin, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kamis 20 Februari 2025 malam. Insiden ini melibatkan 3 sepeda motor, salah satunya melarikan diri setelah kejadian. Menurut laporan kepolisian, kecelakaan terjadi sekitar pukul 20:55 waktu Indonesia Barat. Honda PCX 160 tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Azkar Fikran berumur 24 tahun melaju dari arah RSUD Abdul Manap menuju ke Simpang Mayang Puskes. Saat berada di dekat Teko Oksigen, motor tersebut bertabrakan dengan Honda Beat BH4528ZY yang dikendarai oleh Praptiwiyani berumur 54 tahun, seorang pengemudi ojek online. Akibat benturan keras, Praptiwiyani termental ke depan sebelah kiri jalan. Naas, sebuah sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah berlawanan dan menabraknya. Pengendara motor misterius itu langsung melarikan diri setelah kejadian. Akibat kecelakaan ini, pengendara Honda Beat mengalami luka-luka parah dan meninggal dunia di lokasi. Sementara pengendara Honda PCX mengalami luka-luka, ujar Kasih Humas Polresta Jambi, Ibda Dedi. Dua saksi yang berada di lokasi kejadian, Hari Saputra berumur 34 tahun dan Herta Indah Putri berumur 26 tahun, setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, petugas Satlantas Polresta Jambi telah mengamankan barang bukti dan melakukan olah TKP. Perempuan bernama Praptiwiyani berumur 54 tahun atau dikenal sebagai Bude Tiwi dinyatakan meninggal dunia. Saat itu Bude Tiwi hendak mengantarkan makanan ke customer di sekitar Puri Mayang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Margo, sesama ojek online sekaligus tetangga korban, menceritakan Bude Tiwi dikenal sebagai ibu yang sudah membesarkan 5 anaknya. Bude Tiwi juga sering berbagi sesama rekan ojek online. Dikenal humoris, bergaul, sering sedekah dengan sesama rekan ojol dan royal. Dia aktif di ojol. Dia keluar malam saat dapat orderan saja, kata Margo saat diwawancarai di rumah duka di Sungai Putri, Telanai-Pura, Kota Jambi. Praptiwiyani juga menjalani pekerjaan sebagai ojol sudah bertahun-tahun lamanya. Mulai dari tahun 2019-2020, selain ojol dia ada usaha menjahit di rumahnya dan narik secara offline bagi orang sekitar rumah, ujar Margo. Suami korban sehari-hari bekerja di Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Anaknya 4 orang, 1 diantaranya merupakan anggota TNI yang berdinas di Pulau Kalimantan. Yang pertama anggota tentara, yang kedua kerja di Kota Jambi, perempuan. Lalu laki-laki sedang mau ikut tes tentara juga, dan yang anak terakhir masih SMP, perempuan, ujar Margo. Sumber berita Tribun News. Berita kedua. Karena tak kunjung dilantik, Datuk Rio Kades terpilih Dusun Seberang Jaya, Kecamatan Batin 2 Pelayang, Kabupaten Bungo, Syaripudin mempertanyakan sikap Bupati Bungo. Kepada awak media, Syaripudin Rio terpilih Seberang Jaya menjelaskan bahwa dirinya sudah sah sebagai pemenang Pil Rio Dusun Seberang Jaya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Awalnya dijadwalkan pelantikan pada tanggal 10 Februari ini, namun ditunda lagi tanggal 17 Februari, kemudian kembali ditunda sampai waktu tidak ditentukan. Padahal kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara pelantikan, ujar Syaripudin, Kamis 20 Februari 2025.
Saripudin juga mengatakan bahwa surat keputusan SK pengangkatan dirinya sudah dikeluarkan oleh Bupati Bungo tanggal 23 Desember 2024 lalu. Selanjutnya pemerintah dusun langsung segera membentuk kepanitiaan pelantikan. Kami sudah mempertanyakan langsung kepada Camat Batin 2 Pelayang Dinas PMD Bungo, namun jawabannya tidak jelas. Padahal tanggal 8 Januari BPD sudah mengusulkan untuk jadwal pelantikan, ujarnya. Dengan lambatnya pelantikan ini juga memicu kemarahan Ketua BPD Dusun Seberang Jaya Tobri. Dia menyebutkan akibat lambatnya pelantikan ini tentunya akan menghambat jalannya roda pemerintahan dusun. Kami menilai Bupati Bungo sudah lalai dalam hal ini. Kami meminta untuk waktu dekat agar Rio terpilih kami bisa segera dilantik. Jika tidak, maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa, ujar Tobri. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pemuda Dusun Seberang Jaya, Dedi Effendi. Jika dalam waktu dekat tak kunjung dilantik, maka dia bersama ribuan masyarakat Seberang Jaya akan segera melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Bungo. Kami saat ini sedang mempersiapkan surat pemberitahuan SPT untuk aksi unjuk rasa. Kami berencana akan melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 27 Februari nanti. Aksi ini tidak akan kami batalkan jika Rio kami belum juga dilantik, ujarnya. Selaku Ketua Pemuda, Dedi Effendi juga menyebutkan bahwa dia siap turun langsung untuk menjadi koordinator aksi untuk unjuk rasa ke kantor Bupati Bungo. Untuk itu dia meminta agar Rio terpilih segera dilantik dalam waktu dekat ini. Kami bersama perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat dan ribuan masyarakat lainnya siap melakukan aksi unjuk rasa. Saya sendiri akan jadi koordinatornya. Jadi kami tidak main-main dengan ancaman ini jika permintaan kami tidak juga dipenuhi, tutupnya. Sumber berita Suara Bute Sarko. Berita ketiga. Seorang pelajar MTSN di Kota Pariaman dilaporkan tewas dalam tragedi kecelakaan jalan raya. Persisnya di desa Kaluai, Kecamatan Pariaman Timur, Jumat 21 Februari 2025. Ada yang menduga Divani Yunia Trinanda berumur 12 tahun, warga MTSN yang tewas adalah korban tabrak lari. Petang itu kronologi menurut cerita yang berkembang, korban memboncengkan dua temannya. Mereka datang dari Ayah Santo. Sampai di dekat penurunan Kaluai, Jalan Tuanku nan Pak Renceh, sepeda motor dengan nomor polisi BA4931 FAA yang dia kendarai bertabrakan dengan sebuah mobil. Akibat kejadian, korban bersama sepeda motornya terpental ke selokan dan diduga karena mengalami benturan yang sangat keras, korban meninggal di tempat kejadian. Sementara dua teman yang dia boncengi terpaksa dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif. Masyarakat sekitar lokasi kejadian menduga kecelakaan tersebut bukanlah kecelakaan tunggal, melainkan diduga sebagai tabrak lari. Menanggapi hal tersebut, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pariaman, Ibtu Abdullah Riyadi, mengatakan bahwa pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Penyebab pasti kecelakaan belum bisa kita simpulkan saat ini karena penyelidikan kasus terkait insiden ini sedang berjalan, ujar Abdullah Riyadi Jumat malam. Meski demikian, dia menyebutkan beberapa petunjuk terkait peristiwa tersebut telah dikumpulkan dan mengarah pada bukti-bukti yang relevan. Meskipun ada yang berpendapat bahwa ini tabrak lari atau semacamnya, kami masih membutuhkan bukti lebih lanjut dan itulah yang sedang kami usahakan, katanya. Sebelumnya, Kepala Unit Laka Lantas Polres Pariaman, Ibda Wadi, juga memberikan keterangan mengenai kronologi kecelakaan tersebut. Menurutnya, kecelakaan melibatkan 3 orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Motor yang mereka kendari terjatuh dan masuk ke dalam selokan, mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Kami akan terus mendalami kasus ini dan mencari tahu keberadaannya, tambah Ibda Wadi. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.